Apa kabar ayah bunda? Udah makan malam? Belum. Saya sudah dah. Saya buka lah kacamata saya nak. Dah lama tak nampak ya bu. Dulu tak berkacamata, sekarang berkacamata. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bini'matil iman wal islam wa tatimus salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solih ahliha ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan ayah bunda saya, para muallim dan muallimah, para asatiz, ustazah, para pengurus masjid, Pak RW, Pak RT, terutama orang-orang tua saya, ayahanda di belakang, ayahanda Posan, Pak Kamto, semuanya lah, Pak Haji. Tak bisa saya sebut satu-satu lagi nih. Ayahanda Syarudin, kanan banyak, ayahanda abangnya dari ayahanda Firdaus. Semua yang berhadir, ibu-ibu kami yang saya rindukan, Pak RT dan pengurus masjid, Bang Baharudin. Semoga senantiasa kita dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kalau tak salah saya tanggal 20 atau tanggal 19 Jumadil Awal. Kalau tak salah 19 ini maghrib. Tahun 1444 Hijriah. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Tinggal sekitar 3 bulan lagi kan. Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. 3 bulan. Kabar-kabarnya bulan Ramadan itu bertepatan pada akhir Maret 2023. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, puji syukur kita pada Allah dengan segala ketetapan yang Allah tetapkan. Apa ucapannya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur di alam ini. Siapa yang diaturnya? Alam. Siapa tu alam? Selain Allah itu sendiri. Jadi seluruh yang bukan Allah tu alam namanya Pak, yang tidak kekal. Semua yang tidak kekal, semua yang berubah-ubah, semua yang tak bisa dipertahankan, itu adalah alam. Kita alam tak? Alam. Berarti kita semua dalam aturan Allah. Tak bisa. Ada yang mampu mempertahankan dirinya muda terus? Tak bisa. Ada yang mampu mempertahankan dirinya terus tetap hidup? Tak bisa. Mempertahankan dirinya sehat pun tak bisa juga. Minta sehat pun tak bisa juga, gitu kan. Semua atas kehendak Allah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, maka puji syukur kita pada Allah dalam semua keadaan. Jika Allah memberikan kita suasana yang indah, apa yang paling indah? Ibadah. Maka kita insya Allah di atas jalan ridho Allah. Dalam bentuk apapun keadaan kita, selagi kita masih bisa berta'abbud, beribadah, maka itulah dia nikmat Allah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, malam ini kita beribadah, hadis dalam majlis, kata Nabi dalam sebuah riwayat, sungguh orang yang menghadirkan majlis dan menghadir dalam satu majlis ilmu lebih atau keutamaannya sama dengan solat sunat 1000 rakaat. Dalam hadis yang lain 100 rakaat. Tapi kalau ada ibu yang baca Quran dapat pahala baca Quran, tapi berpisah dari majlis tak dapat pahala 1000 rakaat solat sunat.
hadirkan diri dalam majelis. Ayah bunda yang dimuliakan ta'ala, yang kedua, syukur kita pula kita masih di atas jalan sunnah Nabi. Hidup dalam terus mengkaji, walaupun kaji itu berulang-ulang ya Pak. Tapi kata Nabi, ad-dunya mal'un, dunia ini terlaknat. Wa ma fiha mal'unatun, semua yang dunia ini pun dilaknat. Illa bi dzikrillah muallim wa muta'allim, kecuali yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang belajar ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. InsyaAllah kita masuklah di dalam itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga nih, saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa ayah bunda semua. Saya posting itu sekitar tanggal 13 Oktober 2023. 2022 ya Pak. Ini dah tanggalnya dah lupa. Saya posting, alhamdulillah badan saya sudah semakin kuat, dan tapi saya masih tetap istirahat. Mudah-mudahan sekitar November atau Desember bisa mengisi kajian lagi. Jadi saya istirahat kajian itu totalnya, terutama kajian maghrib dan subuh. Saya kayak yang masih tetap saya bawa ambil tuh khutbah Jumat aja, karena dia tak panjang. Asal lebih dari 15 menit badan saya itu ngilu. Kepalanya ngilu, kakinya ngilu, semua ngilu. Kalau ngajar di kampus saya 10 menit aja. Ngobrol-ngobrol sama mahasiswa, ada tuh ketawa-ketawa, Pak pulang. Bawa mobil pun kecepatannya 20 Pak. 40 paling cepat. Jalan pinggir, kalau terlambat sedikit dikelakson orang kan. Kalau laju sedikit awak menggeletek. Alhamdulillah, angsur-angsur puncak beratnya saya itu masuk rumah sakit bulan Juni. Kemudian berobat ke dokter, kemudian terus rawat. Tanggal 16 November itu saya merasakan satu hal yang berbeda Pak. Sedang ngajar di kampus, biasanya saya ngomong tuh cuma 15 menit. Mahasiswa biarkan saya ngomong sampai 1 jam. Saya pun tidak sadar. Setelah 1 jam mahasiswa baru angkat tangan, Pak. Apa saya bilang? Bapak udah sehat, udah bisa ngomong 1 jam. Kapan kita makan-makan Pak katanya. Ini mahasiswa nih. Nunggu makan kambing kita lagi kan. Yang saya ucap terima kasih itu adalah ketika doa ayah bunda semua dikabulkan Allah. Saya yakin orang-orang yang sayang dengan saya dan Allah yang menyayangi orang-orang sebanyak ini, tak mungkin tak ada doa orang dari sahabat-sahabat, dari ayah bunda, tak mungkin Allah tak dengarkan. Jadi sejak terakhir ketemu Ustaz Mustafa Umar di pondok sekitar bulan Oktober, dan saya merubah doa saya. Doa saya satu aja. Ya Allah, di antara banyak orang yang Engkau sayangi, dan tentu orang-orang itu juga ada yang sayang dengan saya. Ya Allah, kabulkanlah doa orang-orang yang sayang dengan saya ya Allah. Saya tak bilang sehatkan saya ya Allah, enggak lagi dah. Karena orang yang sayang tu pasti minta sehat kan. Sehatlah cepat. Jumpa Umi ini nangis. Badan kecil dulu 70, sekarang 53. Tapi dah naik lagi nih, dah 57. Alhamdulillah. Baik, itu kisah sedikit. Jadi lika-liku kehidupan. Nabi Ayub 11 tahun. Saya tak lama Bu, cuma 8 bulan aja. Masih ringan lah. Nabi Ayub 11 tahun. Kalau diuji seperti Nabi pula kita kan. Tapi maunya level kita Nabi pula. Tapi banyak yang tak bisa saya ungkapkan di sini. Perjalanan-perjalanan perenungan. Tapi luar biasa memang. Kita hidup nih, kita sendiri tak berkuasa atas kita sendiri. Bahwa kita hidup nih, ada yang memiliki kehidupan. Pas pula ngajinya Tazkiyatun Nafs. Kata kawan-kawan, karena Ustadz ngajinya Tazkiyatun Nafs, maka Allah kasihlah Ustadz caranya seperti ini gitu ya. Iya juga ya saya bilang. Mudah-mudahan lah sebab penggugur dosa. Amin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, Tazkiyatun Nafs ini banyak kitabnya. Ada yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada yang ditulis oleh Syekh Ayyub Mamduh, ada juga yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Banyak kitab juga ditulis Syekh Said Kutub, kitab Tazkiyatun Nafs. Kitab mana yang nak kita bahas?
atau topik-topiknya saja, dan semuanya adalah bercirikan satu saja. Tazkiyah an-nafs maknanya adalah diambil dari kata zaki dan nafsi. Apa makna zaki? Suci, Pak. Zakiyah, pintar, pembersihan. Tazkiyah, engkau membersihkan. Nafs, apa yang dibersihkan itu, Pak? Nafs, jiwa yang hidup. Tapi kenapa hewan, malaikat tidak perlu membersihkan? Oh, bersih juga. Kenapa? Karena memang nafs mereka sengaja langsung Allah bersihkan jiwa mereka. Tapi ada jiwa yang Allah beri dua keadaan. Bersih bisa, kotor bisa. Siapa dia? Manusia. Kita bersih atau kotor nih? Kadang-kadang kotor, kadang-kadang bersih. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya baca lagi diri. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan disempurnakanlah manusia itu diciptakan, ditiupkan nafsu, wa masawwaha, ditiupkan di nafsunya, diberikan nafsu yang sempurna, lalu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan. Ilham itu apa? Dicenderungkan dia, dipikirkan, diberi pemikiran, diberikan akal gitu. Ilham itu di atas akal sebenarnya. Diilhamkan kepada nafs itu pada kehidupan manusia dua, fujur dan takwa. Kata ulama menyebutkan sifat pertama dari nafsu itu memang fujur. Nafsu itu sifat pertamanya tuh pembangkang. Fujur itu maknanya membangkang, Pak. Takwa, dan diberi juga sifat takwa. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah bagi orang yang membersihkannya. Jadi dia kotor, dia punya sifat pembangkang dan juga punya sifat takwa. Tapi yang paling beruntung adalah qad aflaha man zakkaha. Dan mereka sungguh beruntunglah bagi orang yang membersihkannya. Apa yang dibersihkan itu, Pak? Nafsi wa ma sawwaha. Nafsu yang diberikan Allah diilhamkan fujur. Macam mana ilham itu tidak fujur? Tapi kita namanya nafsu, pasti ada ilham pembangkang. Contoh, kita kalau nengok orang pertama tuh curiga dulu atau langsung husnuzon dulu, Pak? Ini contoh nih. Curiga kan? Jujur aja lah curiga. Mulai hari ini, kalau kita mau berasaskan pada nafsu sawah, nafsu takwa, maka setiap nengok orang hilang curiga. Tapi apa? Ini langsung kuncinya. Langsung mahabbah, kasih sayang. Bisa, Pak? Belum lah, kan baru pembukaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya kita membersihkan nafsu itu? Kalau tak bersih, kita tak selamat. Yang bisa selamat itu cuma yang bersih aja. Siapa yang selamat, yang bersih itu? Orang yang terus membersihkannya. Qad aflaha man zakkaha atau qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla, yaitu siapa orang yang beruntung? Yaitu orang yang membersihkan zakiyah nafsanya. Siapa mereka? Wa zakara asma rabbih fasalla. Orang-orang yang terus berzikir kepada Tuhannya dan berhubungan mendirikan salat. Sampai sini paham? Paham, Pak? Paham ya? Kecenderungan manusia berbuat fujur itu bermula dari ayahanda dan datuk kita Nabi Adam alaihissalam. Kita mulai dari sinilah dulu ya nak. Kata Allah, ya Adam, wala taqrab hazihi sajarah, dan janganlah kamu dekati pohon ini, kan gitu. Asal muasal ceritanya, Nabi Adam diciptakan, sempurnakan ciptaannya kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna itu Nabi Adam. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin, juga disebut dalam surah Sajadah. Allah sebaik-baik penciptaan menciptakan makhluk, dan pertama kali dia menciptakan manusia itu
dari tanah. Mintin, yang dari tanah itu siapa? Nabi Adam. Lalu sempurna diciptakan, diberi ilmu. Lalu Allah katakan kepada seluruh malaikat dan hamba-hamba Allah Ta'ala dalam surga, hormatlah kalian kepada Adam dengan sujud. Semua malaikat yang diciptakan dari nur, semuanya sujud, hormat, memberi penghormatan dengan sujud. Lalu ada satu yang tak mau hormat, namanya Azazil ya Pak. Dia dekat sekali dengan Allah, bergelarkan Al-Muqarrabun. Dengan zikirnya, dengan ibadahnya, dia mampu memimpin zikirnya para malaikat. Sudah muqarrabun, akrab sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan malaikatul muqarrabun itu dimiliki oleh sifatnya Azazil ketika itu. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, pertama Allah tanya dulu kan, diskusikan dengan para malaikat. Walaupun Allah punya hak Allah menciptakan, tapi kata Allah, bagaimana pendapat kalian wahai para malaikat jika aku menciptakan manusia untuk tinggal di bumi? Kata malaikat, dulu ada pernah kau ciptakan Banul Jan, kerjanya merusak aja di muka bumi. Kata Allah, anda ini diciptakan untuk jadi khalifah di muka bumi. Itulah diciptakanlah Adam. Akhirnya hormatlah. Para malaikat diciptakan dari cahaya, tapi ada satu yang dekat sama Allah ciptakan dari api. Lalu disuruh hormat, dia tak mau. Dia bilang, kenapa pula aku harus hormat? Bahasa Qur'annya, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin, kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kita punya sifat aku lebih baik daripada dia dalam diri kita nih, aku lebih pintar, aku lebih kaya, aku lebih hebat, itu sifat si Azazil. Kita semua sama. Yang membedakan kita hanya ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Maka ketika itu Azazil ni Allah katakan kepada dia, ukhruj, keluarlah kamu dari surga ni. Saking membangkangnya dia bilang okey lah, gitulah bahasa kita. Apakah dia marah sama Allah Ta'ala? Tidak. Tapi dia marah sama siapa? Sama Adam alaihissalam. Kenapa? Karena gara-gara Adam diciptakan ni, aku hilang keakraban aku dengan Allah. Perasaannya gitu. Kena menganggap hebat. Budak baru kemarin sudah suruh hormat, lalu aku tak mau hormat, marah Allah sama aku. Kan gitu kan? Ini gara-gara kau lah. Lalu dia bersumpah kan, ya Allah, la atiyannahum, sungguh aku akan datangi mereka, min aidihim, min shimalihim, min amayhim, min khalfihim, didatangi dari depan, muka, belakang, ilal ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas. Untuk apa didatangi? Untuk sama-sama dimasukkan ke dalam neraka, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis sampai sekarang dengan pasukan-pasukannya terus dendam dengan anak cucu Adam. Kenapa? Karena dia menganggap dia terusir dari surga itu gara-gara Adam. Lalu anak cucu jin, anak cucu Azazil tentu dendam pula dengan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Jadi kita ni dibalas dendam dia gitu. Tak bisa kita ngelak, kecuali kita punya sifat satu, ibadikal mukhlasin. Dan mukhlasin itu adalah orang-orang yang tazkiyatun nafs, yang membersihkan jiwanya. Bapak Ibu mau kena goda sama anak turunannya, kawan-kawan dan pasukannya, atau mau tidak digoda? Mau tidak digoda kan? Maka cara kita belajar ni cara bagaimana kita tidak kena goda, supaya kita tidak kena goda. Tapi tak ada orang yang tak kena goda. Hatta wali Allah sekalipun kena goda. Lalu macam mana cara tak tergoda dia? Itulah dia, ikhlas tu, supaya dia tak menggoda kita. Macam mana menimbulkan sifat ikhlas? Tu dia belajar tu. Kasih sakit dulu ya. Dikasih ini dulu, dikasih kekayaan, dikasih kemiskinan, diuji semua, dan diuji dengan ujian tu, lalu lepaslah. Oh, ternyata aku ni tak ada apa-apa. Kita ni hanya tidak ada. Kita ni hanya ada diadakan.
Baik, balik ke kisah. Ketika Nabi Adam sudah seperti itu, lalu iblis marahlah kan dengan Nabi Adam. Tapi ada beda sebenarnya. Kenapa dia marah? Karena dia merasa terusir. Sebenarnya kesalahannya bukan di Nabi Adam, tapi pada diri iblis itu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mau mentaati perintah Allah ketika itu. Apa sifatnya? Pembangkang. Dia membangkangi Allah untuk menghormati Adam. Itu yang Allah katakan, Allah murkakan banyak. Ukhruj, keluarlah kamu. Tapi dia marahnya sama Adam karena merasa bahwa udah dekat gini ya Allah, negara budak ni kan gitu. Engkau keluarkan. Okey lah, kau masuk neraka kata Allah Ta'ala. Okey, tapi jangan sekarang ya Allah. Tunda sampai hari yang kau janjikan. Jadi dia belum masuk neraka lagi Pak. Tunda sampai hari yang kau janjikan. Aku akan datangi seluruh mereka, Adam, anak cucu cicit mereka, buka depan belakang, kecuali orang-orang yang ikhlas. Masya Allah. Maka kalau udah ikhlas, pasti masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita kisah dulu nih, pembukaan pula kan. Maunya tak, kalau kaji ini tak terputus. Kalau terputus bingung dia. Nanti dah sampai bab keempat, bab kedua, ketiga lupa kan, tu bingung memikirkannya tu kan. Kok dah sampai ke sini kita. Jadi kalau tak putus, yang hadir malam ni hadir terus sampai 21 pertemuan. Nah, kalau kita ambil 21 bab atau kita selesaikan 10 pertemuan aja sebelum Ramadan atau 5 pertemuan kita simpulkan gitu. Atau 1 kali malam ni aja langsung selesai. Saya juga gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan sama Adam, jangan dekati pohon itu. Nabi Adam taat, Pak. Sami'na wa ta'na. Dengar, taat. Rupanya iblis datang, godaan. Kata iblis, Adam, tahu tak engkau kenapa Allah Ta'ala melarang kau dekat ke pohon itu, memakan buah pohon itu? Tentu Nabi Adam, ya Allah aja lah yang maha tahu. Kata iblis, sebenarnya kau ini mau dikirim ke dunia. Ini pohon ni kalau kau makan buahnya kau akan kekal di dalam surga. Maka disebut Sajaratul Khuld, pohon kekekalan. Maka kata iblis, tidak, aku tak mau makan. Makanlah, di dunia tu tak enak. Kamu di surga ini akan kekal. Nabi Adam tak mau. Digodalah ibunda Hawa. Makanlah, kata istrinya. Iya bang, makan aja yuk. Gitulah kena goda. Jadi tak bisa lewat nak suami, lewat istri dia. Tak bisa lewat istri itu lewat anak dia nanti kan. Ketika itu baru berdua saja. Maka akhirnya tergoda lah Pak. Tergoda bukan melanggar, tapi terlanggar karena godaan. Siapa yang menggoda? Iblis. Apa sifat yang dimunculkannya? Sifat pembangkang. Apa bangkangnya? Jangan dekati pohon ini, apalagi makannya. Tapi kena goda, akhirnya didekatkan, akhirnya dimakannya. Tanya sama pencuri, perampok, korupsi, dia sendiri sebenarnya tidak mau korupsi, tidak mau merampok. Bahkan hatta seorang pencuri pun dia tak mau anaknya jadi pencuri. Hatta seorang pembohong sekalipun pasti dia tak mau dibohongi, betul tak? Tapi kenapa kita bohong? Payah jawab ya kan? Bisa nak kita berhenti bohong sampai mati? Bisa nak kita tidak melakukan kesalahan itu? Bisa jika seandainya terus kita merasa dengan Allah. Maka tazkiyatun nafs itu terus merasakan kebersamaan dengan Allah. Kapan paling enak bersama dengan Allah tuh Pak? Ternyata waktu sakit. Jadi mulut tu tak lepas dari zikir kan, nangis-nangis. Mungkin Allah suka kita sakit tu, ingat dia. Tapi kalau sakit bercarut-carut, marah-marah, mengamuk-ngamuk, tambah parah lagi kan. Artinya sakit tidak menjadikan dia dekat sama Allah, malah sakit jadi murkanya Allah. Itu gantung juga. Ada yang dikasih diuji, ada dikasih diuji dengan kekayaan. Makin kaya dia makin dekat sama Allah. Ada juga. Siapa dia? Nabi Sulaiman. Siapa diuji yang sakit dengan sakitnya makin dekat dengan Allah? Nabi Ayub. Jadi tak ada kita ni yang tak diuji. Kerana Allah katakan, sesungguhnya kita ini semua hidup ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ni semua kena uji. Kecuali orang-orang yang mampu. Siapakah yang bisa beruntung? Orang-orang yang ahsanu amala, yang amalnya baik. Baik.
maka kita jadi pembangkang lah. Betul kata ibu tadi. Kalau kita nengok orang pertama kali apa? Curiga dulu. Karena memang datuk kita Nabi Adam alaihissalam itu diberi sifat baik, nabi sifat kemuliaan, tapi akhirnya menjadi tergoda oleh iblis. Lalu yang dibawanya apa? Sebuah kesalahan. Maka setiap manusia pasti tidak ada yang tak salah, kecuali hanya manusia pilihan. Pak, dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman nanti, siapa manusia yang tak pernah salah? Sebab dialah nanti Allah jadikan semua masuk surga. Sebab dialah semua kita nanti jadi dibersihkan. Satu cuma Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Taklah engkau diutus, arsalnaka, kami utus engkau. Engkau di situ maksudnya Muhammad. Kecuali untuk rahmat. Jadi kita ni rahmat Allah sajalah cuma. Yang tak diberi rahmat itu cuma iblis saja. Selebihnya rahmat Allah, Allah berikan semua kepada makhluk kecuali iblis dan para pengikutnya. Karena pembangkang. Okey, lanjut. Dengan pembangkangan, dengan satu perintah Allah, satu larangan Allah tadi terlanggarkan. Larangan itu kan kalau kita kerjakan membangkang tu kan. Sama kalau perintah kita tinggalkan juga membangkang. Tapi waktu itu Allah perintahkan jangan dekati. Maksudnya larangan ketika itu dekati. Akhirnya apakah terusir ke dunia itu sebab karena pembangkangan? Kata ulama bukan. Imam Ibnu Katsir menafsirkan makna ayat di dalam surah Al-A'raf itu, ketika Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi ini, di surga itu tempat paling nikmat. Tidak ada buang air, tidak ada kencing, tak ada o'ok. Maka Allah larang minum makan buah khuldi ini karena dia akan menyebabkan buang air besar dan akan kencing dia. Tempat o'ok dan kencing itu tempatnya tidak di surga, tempatnya di bumi. Jadi nanti kalau kita masuk surga Pak, kita tak kencing lagi, kita tak o'ok lagi. Semua akan jadi keringat, keringatnya pun berbau minyak kasturi. Siapa yang keringatnya bau kasturi? Cuman baginda Nabi SAW. Nanti sampai kisahnya kan. Atau ketika Ummu Sulaim, Rasulullah numpang tinggal di rumah Ummu Sulaim, singgah sebentar waktu duha, Nabi tertidur, keringatnya banyak, dikikir-kikir keringatnya, masukkan ke botol. Ditanya sama Nabi, itu untuk apa tuh? Untuk campuran minyak wangi bagi anak-anakku katanya. Terus besoknya ketemu Rasulullah, dikasih botol minyak wangi. Dicium sama Rasulullah. Aku tak pernah mencium wanginya ini minyak di Madinah ni, kata Nabi. Ini di mana kamu beli? Wahai Rasulullah, ketahuilah itu adalah keringatmu. Wah, ada keringat sini yang harum? Ada Pak? Ciumlah keringatnya sesekali. Rindu tak ketemu Nabi Pak? Nanti kita sampai ke situ. Jadi intinya kita ni membawa kesalahan. Kecuali satu yang dapat rahmat, cuma Nabi saja. Maka kita berharap syafaat Nabi itulah. Nabi Adam alaihissalam ketika tamat ciptakan, dia tengok ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya kan? Itu siapa ya Allah? Itu adalah dari keturunanmu. Tapi kok sudah ada dia? Kok dia sudah ada? Maka para ulama tasawuf menyebutnya, dulu Allah menciptakan Nabi Muhammad itu secara nur, tapi Nabi Adam itu diciptakan ruhnya Nabi Muhammad SAW, kemudian Adam itu sebagai jasad zahir pertama makhluk yang diciptakan. Jadi Nabi Muhammad itu awal wal akhir, ya kan? Nabi yang awal, Nabi yang akhir. Awal dengan ruhaniyahnya, akhir dengan zahiriyahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, turun sampailah Nabi Adam ke bumi. Apa kerja Nabi Adam di bumi, Bu? Cari makan, pergi mancing, atau nanam padi. Apa kerjanya? Kerjanya cuma satu, mengembara 200 tahun dalam perjalanan, terpisah dengan ibunda Hawa ketika bertemu di padang Arafah. Saya singkatnya ceritanya, kalau panjang cerita kalau cerita haji.
Karena puncak tazkiyatun nafs orang tu orang berhaji. Kalau ada orang berhaji masih pelit, orang haji masih berburuk sangka, orang haji ni boleh kita sebut hajinya tak mabrur. Karena haji itu puncak tazkiyatun nafs, belajar mati sebelum mati. Apa yang mati? Tak ada nafsu lagi dia, Pak. Tak cinta dunia, tak cinta harta. Maka disebutlah haji yang mabrur itu adalah haji yang suka bersedekah. Kapan makan kambing, Pak? Bapak tertidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja Nabi Adam bukan bercocok tanam, bukan pergi berburu, bukan cari makan. Disebutkan dalam sirah bahwa Nabi Adam AS setelah bertemu dengan Ibunda Hawa, kerjanya cuman minta ampun saja. Pergi ke sebuah lembah yang ditunjukkan oleh Jibril. Lembah itu namanya lembah Baitul Atiq, lembah tempat pertama kali rumah didirikan. Apa rumah tu? Baitul Atiq. Kok belum disebut Ka'bah? Belum. Lembah ada rumah pertama didirikan namanya Baitul Atiq, rumah pertama di sebuah lembah. Lalu disitulah Nabi Adam beribadah. Kalau malaikat membangun itu untuk tawaf, Nabi Adam membangun pertama sekali di situ berdoa selama 40 tahun. 40 tahun, Pak. Angkat tangan. Nangis siang malam. Bapak Ibu angkat tangan 40 tahun ada? Tak usahlah 4 jam. Nangis siang malam 4 jam. Ada? Nabi Adam 40 tahun. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akbar itu 80 tahun. Kerjanya cuma bilang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami ini zalim terhadap nafsu kami ini, terhadap diri sendiri. Nafs tadi itu lupa, Pak. Tertutup dari apa? Dari perintah Allah. Dari apa? Dari larangan Allah. Ya kan? Anfusana wa illam taghfir lana. Jika engkau tak ampuni kami, wa tarhamna lana, dan engkau tak sayangi kami, kunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang yang celaka. Khasirin itu celaka, Pak. Kalau bahasa ininya orang yang tidak beruntung. Sungguh kami ini mendapatkan kerugian, kan gitu. Bahasa kasarnya celaka, Pak. Pertanyaannya, Nabi Adam buat kesalahan berapa kali, Bu? Pak, Bu, sekali kan? Cuman kena goda sekali. Lalu minta ampunnya 40 tahun. Bukan bertani, bukan bercocok tanam dia. Apakah Nabi Adam ketika itu perlu makan, perlu minum? Ya. Tapi karena dia dari surga langsung ke bumi. Dari ada listrik tak ada listrik. Dari ada buah tak ada buah. Menderita tak tuh, Pak? Surga tuh kehidupan mewah. Bumi pertama sekali ada enggak fasilitas? Jangankan mobil, tak ada apa-apa. Kira-kira stres tak tuh? Stres lah, Pak. Bukan stres lagi, tapi untung dia pernah bertemu dengan Allah, maka rasa kekesalannya itu melebihi dari seluruh kesal, seluruh kesusahan, seluruh penderitaan dari seluruh manusia pertama setelah Nabi Adam dan Ibunda Hawa sampai seluruh manusia nanti terakhir. Penyesalannya itu, Pak. Dikumpulkan seluruh menyesal satu dosa itu, dikumpulkan seluruh nyesalnya kita, tidak akan pernah sama. Padahal dia cuma buat satu kesalahan. Kenapa? Karena mereka sudah pernah masuk surga. Kita belum pernah masuk surga, Pak. Sudah dulu dari surga roh kita, tapi gara-gara ada nafsu lupa kita. Gara-gara dunia dilupakan kita. Sampai sini paham? Habis waktu, Pak? Belum. Kalau bunyi dia kan ya. Ini kaji ini berat sebenarnya untuk diri saya lah. Karena kaji yang seperti ini memang kaji menuju jalan pulang. Harusnya umur-umur 40 tahun ke atas ya. Tapi tak apalah. Jadi kita ini kecenderungnya berbuat salah. Maka satu kesalahan ditebus 40 tahun. Kita berapa kesalahan? Pagi tadi bohong, udah tuh curiga, udah tuh sholat lalai pula. Ada tak pernah 4 jam berdoa nangis? Ada tak 4 jam pernah berdoa nangis? Baik. Maka ketika Nabi Adam berdoa itu, Pak, menangis, disebutkan dalam kitab Syekh
Muhammad Maulana Ilyas sebutkan bahwa Rasulullah SAW itu nangisnya sampai banjir lembah tu Pak. 40 tahun nangis. Nyesal, kan surga penuh mewah. Bapak punya mewah, mall besar, tiba-tiba terjelapak buruk tinggal di gubuk yang tak beratap sama sekali. Macam mana tu Pak? Kalau kita manusia hari ini mungkin langsung lompat tu, terjun sungai Siaan, kena tak kenal sama Allah. Tapi dia kenal sama Allah, paham, maka penyesalannya tu Pak, dibanding seluruh menyesalnya manusia sampai akhir zaman takkan pernah sama. Sehingga nangisnya pun, kata Syekh Ilyas, dikumpulkan seluruh air mata manusia yang pernah menangis. Setelah Nabi Adam dan Ibunda Hawa dikumpulkan seluruh air mata kita menangis sampai manusia akhir zaman nanti. Tidak akan pernah sama banyaknya air tangisan Nabi Adam dengan Ibunda Hawa ketika di lembah Baitul Atiq. Maka lembah itu bernama Bakkah. Lembah apa? Lembah tempat menangis. Ka'bah yang dipandang itu menghadirkan kebesaran Allah. Kita bukan nyembah Ka'bah Pak, tapi kebesaran Allah agar kita tidak menjadi orang pembangkang. Hari ini di depan Ka'bah bukan menangis. Cet. Dah doa dah sampai ni. Banyak gitu kan? Pergi umrah, pergi haji, bukan nangis dulu, tapi selfie dulu Pak. Padahal doanya jelas, Allahumma rabba hazid hazal bait tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa karamahu wa azamahu mimman hajja wa i'tamara tashrifan wa takriman wa birran. Doa ni tak baru sampai langsung foto. Awaklah sampai ke, kita terkikik di depan Kaabah, lupa kalau dia berdosa. Balik umrah, balik haji, terulanglah penyakitnya. Karena pergi wisata, coba jalan-jalan, bukan pergi datang kepada Allah. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah, inti dari tazkiyatun nafsu adalah pemohonan ampun dari kesalahan, membersihkan nafsu yang cenderung bikin salah. Inna nafsa amaratu bisu, sesungguhnya nafsumu itu ngajak kamu untuk masuk neraka. Bahasa sayanya tu, inna nafsa amaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada kejahatan, cenderung kepada pembangkangan, kecuali nafsu yang diberikan ilham takwa, kecuali nafsu yang selalu membersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa zakara asma rabbih fasalla. Bagaimana cara membersihkannya? Maka sebutlah, berzikirlah kepada Allah. Dengan apa jalannya? Solat. Sehingga saya simpulkan sedikit supaya kita enak. Membersihkan jiwa, membersihkan nafsu itu adalah haknya Allah. Orang yang mengotori nafsu berarti dia apa tuh? Haknya Allah itu apa? Berarti dia tidak menunaikan kewajibannya kan? Saya ambil contoh. Saya tambah sikit waktu. Ini kena dulu lama tak bercakap kan? Cakap malam ni. Saya dengan Bang Bahar pinjam duit. Bang pinjam duit 500 ribu. 500 ribu tu haknya Bang Bahar kan? Saya ini minjam, haknya untuk dikembalikan. Saya bilang, Bang, saya kembalikan tanggal 21 Januari 2023. Jatuh tempo hak itu. Bang Bahar tanya, udah bisa kembalikan duit? Belum bisa lagi Bang. Lalu kalau itu hitungan muamalah, karena dilapor, maaf ya Bang, saya belum bisa mengembalikan uang Abang. Mulai saat itu, setiap hari kalau kita ikhlaskan, dia tetap berutang, tapi temponya terserah kapan dia membayarnya. Maka Allah katakan, kata Nabi, setiap hari dia dihitung bersedekah sebesar yang diutangkannya. Bahkan Allah pun berutang kepadanya. Kalau dicakapkan, diusahakan untuk membayar. Itu hak sesama manusia karena muamalah. Hak Allah Subhanahu wa taala pada hambanya adalah apa Bu? Membersihkan jiwanya, membersihkan nafsunya. Bagaimana cara membersihkan nafsu? Cuma ada, tunaikanlah hak Allah. Apa hak Allah? Kata Allah, aqimis salata li zikri. Tegakkanlah solat untuk berzikir kepadaku. Karena yang membersihkan jiwa itu cuma wa dzakara asma rabbih fasalla, dan beruntunglah orang bersihkan. Siapa dia? Yang berzikir dan mendirikan solat. Zikir induk dari seluruh zikir itu solat.
Allah katakan, innani anallah, aku ini Allah, la ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain aku, fa'budni, sembahlah aku, aqimis solat li zikri, tegakkanlah solat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Maka Nabi Adam zikirnya saja, solatnya saja 40 tahun, penyesalannya, menangisnya hingga banjir. Maka pertanyaannya gini, kalau hutang itu wajib dibayar, saya tambah sedikit ya Pak. Orang yang mati dalam berhutang, Nabi tak mau solatkan, betul? Kalau tidak ada yang menjamin, itu hutang sama manusia. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, seorang yang berhutang kepada saudaranya lalu dia niat tidak membayar hutangnya dengan sengaja, lalu dia mati, maka matinya seperti pencuri, jatuh tempo, kecuali dia minta kehalalan. Misalnya Bang Bahar tadi, saya berhutang, lalu saya bilang minta halal, Bang bilang tak bisa, maka saya harus tunaikan, harus ada yang menjamin, karena itu hak. Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk disembah. Bisa tak minta halal? Bisa, kalau kita bertaubat. Tapi taubatnya macam mana? Hak Allah tak bisa ditawar-tawar. Yang mana hak Allah yang tak bisa ditawar? Cara hidup yang menyelamatkan kita. Maka disebutlah, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya cara hidup itu yang diterima Allah, yang cara hidup menyelamatkan itu adalah cara hidup yang turun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bukan agama Pak, cara hidup supaya betul, supaya teratur, supaya tak salah. Cara hidup yang datangnya dari seluruh nabi-nabi. Apa cara hidupnya? Minta ampun kepada satu Tuhan saja, yaitu Allah, la ilaha illallah. Maka ajaran tauhid tazkiyatun nafs, ajaran induknya adalah tauhid la ilaha illallah. Penyempurnaan pembersihnya adalah istighfar, taubat setiap taat. Udah dapat kunci-kuncinya. Hari ini dia berapa kali taubat? Nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ke masjid nih, sampai rumah hak Allah Ta'ala tak kita tunaikan. Maka ulama menyebut hak Allah Ta'ala itu disembah. Kapan jatuh temponya? Bayar hutang tadi tanggal 21 Januari jatuh tempo. Allah SWT itu katakan, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Kapan jatuh tempo? Karena itu adalah haknya Allah. Kapan jatuh tempo? Kapan? Orang boleh tak solat hanya 4 keadaan. 1, anak sebelum balik. 2, perempuan haid dan nifas. 3, orang yang hilang akalnya. 4, orang yang mati. Orang yang hilang kesadaran, orang yang mati. 4 ini cuma yang Allah boleh kasih keringanan. Lalu kapan jatuh temponya? Ketika balik. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapakah di antara Bapak Ibu sini yang tidak berhutang kepada Allah sejak balik? Bahasa halusnya gitu. Bahasa kerennya, siapa di antara kita ini memang sejak balik sudah berusaha membersihkan nafs kita dengan mendirikan solat? Siapa yang sejak baliknya tak pernah meninggalkan solat? Apa hadiah? Hadiahnya ampunan dari Allah lah. Kalau sekedar umroh itu kan hadiah kita gitu aja. Ada Bu yang bukan karena balik, sebelum balik, bukan karena haid dan nifas, bukan karena pingsan ataupun hilang akal, bukan karena sudah mati, bukan karena ini dia tak solat, maka kata ulama, dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan malas, dia dalam keadaan balik. Maka orang yang meninggalkan 1 solat saja, sepakat seluruh ulama kecuali Imam Syafi'i menyebut, maka dia jatuh sebagai fasik. Imam Ahmad katakan, seorang yang sengaja meninggalkan solat dalam keadaan sadar, padahal dia mengaku sebagai Islam, tapi dia tak Muslim, tak solat, maka dia jatuh sebagai kafir. Jatuh tempo kita sejak kapan? Balik. Berarti kalau kita tak bayar hutang, kalau tak bayar hutang tadi pencuri kan? Kalau tak bayar hutang haknya Allah apa? Maka kita matinya fasik ataupun kafir. Oh, solat tu tak ada kodoknya, tak ada gantinya. Alasannya perempuan haid dan nifas tak perlu mengkodok solat. Karena haid dan nifas itu fitrah yang Allah berikan. Contoh, ibu melahirkan, keluar darah tu najis.
putus urat-urat nadi, tak boleh solat, tak boleh ngapa. Tapi ketika itu mati melahirkan, matinya mati syahid. Kenapa? Karena itu beratnya perempuan yang Allah berikan. Maka haid nifas itu berat, maka ibu boleh tak solat. Tapi ketika Allah beri ringan, jangan tak solat. Paham? Laki-laki kapan boleh tak solat? Tak ada, Pak. Pingsan, mati, hilang akal, itu aja. Lalu siapa di antara bapak ibu semua ni yang sejak baliknya tidak meninggalkan solat? Nah, ini kita cerita tazkiyah. Berarti kalau kita pernah meninggalkan solat, berarti kita termasuk orang yang pembangkang. Lalu bagaimana caranya? Taubat. Nabi Adam 40 tahun. Saya simpulkan, tak ada jaminan bagi kita untuk masuk surga, Pak, dengan solat kita, kecuali rahmat Allah Ta'ala. Tapi Nabi janji, Pak, dalam hadis riwayat Hanzalah radhiyallahu an, Usaidi, apa kata Nabi? Hanzalah Usaidi radhiyallahu an, apa kata Nabi? Siapa yang mendirikan solat, sesiapa yang memelihara solat. Memelihara, Bu, tahu melihara, Bu? Misalnya kalau minjam rumah orang atau minjam sepeda motor orang, jaga. Atau rumah kita dipelihara, kalau rusak diganti sengnya, kalau jelek catnya diperbaiki catnya. Namanya pelihara kan, menjaga. Tapi kalau biar rusak-rusak aja tuh tak jaga namanya, itu tak amanah namanya. Lalu kata Nabi, siapa yang menjaga solatnya? Hadisnya dan kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Saya tak baca yang Arab yang panjang betul. Apa kata Nabi? Siapa yang memelihara solatnya dengan menyempurnakan wuduknya, dengan menyempurnakan qiyamnya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan rukuknya, lalu dia menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, lalu dia menganggap dirinya menunaikan hak Allah. Ini kalimatnya, memelihara dan menunaikan, membayar hak Allah, maka Allah akan jamin baginya untuk masuk surga. Allah akan jamin ia bebas dari api neraka. Tapi siapa yang tidak mengerjakan seperti itu, maka tidak ada jaminan dari Allah. Pertanyaan saya, sudah kita pelihara belum? Sudah. Yang kedua, adakah kita menunaikan itu? Itu adalah haknya Allah. Kalau kita menganggap solat itu bukan hak Allah, pasti kita tak mau, kita sembarangan aja. Allah Akbar. Kalau ini haknya pencipta hidup, hak yang memiliki diriku, hak yang bukan aku, yang punya semua hidup, ini hak dia. Bapak rasakan di solat isya, tunaikan, ini adalah hak Allah. Aku berhadap dengan Allah, ini haknya dia yang harus kutunaikan. Pasti dapat husuknya. Tapi kalau tak nganggap haknya Allah, pasti main-main. Baik, itu aja dulu kaji kita ya. Ini pembuka kaji. Bulan depan boleh kita sambung. Bagaimana upaya kita mengawali, dari mana kita bisa mampu memahami nafsu-nafsu kita. Nafsu-nafsu kita ni, Pak, memang cenderung mengajak kepada keburukan. Nanti nafsu dibagi 4, yang baik 4, yang tak baik 4. Itu lama aja bagi. Sebenarnya nafsu itu cuma bagi 2 aja. Pembangkang 1, takwa 1. Kalau mau takwa, maka ikutilah jalan nabi-nabi. Wa zakara asma rabbih fasalla. Yang pernah berutang solat, tunaikanlah sebelum mati. Bapak Ibu masih ada hutang? Seluruh fikih 4 mazhab wajib mengkodok solat, kecuali fikih kontemporer. Kenapa? Dalilnya Nabi ketika perang Khandaq, zuhur, asar, maghrib tak solat, tapi dikodok di waktu isya. Maka diputuskan bahwa solat wajib ketika setelah balik, yang pernah ditinggalkan dengan sengaja, maka wajib diganti. Kalau Bapak tanya saya dibesarkan di orang tua yang memperhatikan solat. Kalau tak solat, dulu kami dilempar ke sungai. Kata ayah saya, buaya makanlah. Jadi saya dari SD itu sejak madrasah ibtidaiyah terus belajar solat sampai umur balik. Kalau dihitung balik saya kelas 2 SMP, maka sejak itu sampai sekarang saya tak pernah tinggalkan solat. Tapi kalau dihitung dari kelas 1, saya pernah tinggalkan 5 kali solat. 2 kali solat subuh, 2 kali solat isya, 1 kali solat asar. Dan sudah saya ganti juga waktu itu, waktu saya ingat dulu. Jadi Bapak Ibu, macam mana cara gantinya? Kapan ingatnya ganti? Atau selesai 1 solat ganti? Pokoknya usahakan ganti. Karena kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, semua orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dalam keadaan sadar, 1 solatnya akan dia tebus untuk masuk neraka selama 40 tahun.
Kata sahabat 40 tahun itu berapa lama? 40 tahun itu 40 tahun itu satu hukum kata Nabi. Satu hukum itu selama 40 tahun. Sedangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Supaya kita tak berutang, bayarlah. Kalau tak dapat mencatat utang tu, taubatlah. Kan ada yang utang, lupa utang. Kata yang punya utang, ya udahlah kalau lupa tak apa-apa. Tapi jangan lagi kalau besok berutang, jangan sampai berutang lagi kan gitu. Maka ulama sebutkan bertaubatlah induk dari segalanya. Seperti mana Nabi Adam. Hatta Nabi Muhammad sekalipun bahwa yang tidak ada dosa pun setiap hari dia bertaubat. Siapa yang tak bertaubat? Satu cuma. Iblis tak natuna alai. Mohon maaf panjang betul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma barik lana min kulli a'malina ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma khtim a'malana wa ajalna bi husnil khatimah wa la tahtim a'malana wa ajalna bi su'il khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk komen.